Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Febrilia. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas VPN tunneling dari modul 15 MTCNA. Nah, di konsep ini di VPN ini mungkin cukup familiar, terdengar pada jaringan komputer. Nah, di pembahasan konsep terlebih dahulu, konsep VPN itu biasa dideskripsikan apapun memiliki kepanjangan dari virtual network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, jadi untuk konsep implementasi atau perjabaran dari VPN itu mungkin cukup luas dan sangat beragam. Jadi di sini saya mencoba ambil contoh paling gampang yaitu secara umum itu VPN itu dapat digunakan ketika ia memiliki contoh ada satu kantor pusat yang berada di Jakarta. Nah ini dan ada kantor cabang berada di Semarang. Yang dimana pada kantor Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya, begitupun kantor Semarang. Dia memiliki jaringan lokalnya karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan. Jadi otomatis levelnya itu sama gitu kan ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita menggabungkan antara router satu dengan router lainnya, itu kan menggunakan interface gitu ya, baik menggunakan fiber optik ataupun menggunakan wireless gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan infrastruktur seperti penyewaan layanan kabel, fiber optik ataupun wireless ataupun yang lainnya, itu mengharuskan untuk hubungan secara langsung mungkin akan mengalami kesulitan dan akan menguras biaya yang cukup mahal teman-teman. Kita harus menyewa gitu ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling teman-teman. Jadi syaratnya antar kantor ini harus sudah terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Dengan terkoneksinya dengan internet, maka kita bisa membuat tunnel teman-teman. Jadi tunnel itu kan artinya terowongan gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi pada Jakarta dan Semarang, pada kantor pusat yang ada di Jakarta dan yang ada di Semarang itu kita bisa buat satu interface virtual yang kita sebut dengan interface tunnel teman-teman. Jadi dia bisa terkoneksikan secara langsung, dapat diakses di internet, tapi dia di cover yang namanya VPN. Jadi VPN itu kan privat ya, maksudnya secure gitu. Jadi paketnya itu tetap berjalan di internet. Tapi secara tidak langsung itu paketnya dibungkus di dalam paket lagi. Jadi paket dalam paket. Nah, jadi paket yang ada di dalam paketnya itu tidak akan kelihatan gitu. Ya, jadi minim sekali adanya serangan gitu ya. Jadi kita bisa membuat interface atau terowongan yang bisa menghubungkan secara langsung antara Jakarta dengan kantor cabangnya yang berada di Semarang. Sehingga kumpulan lokal yang ada di kantor Jakarta ini bisa mengakses jaringan lokal yang ada di kantor Semarang. Jadi bisa saling sharing file atau ingin akses file ataupun folder ataupun apapun itu ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi atau komputer yang namanya VPN teman-teman. VPN tunneling gitu ya. Tunneling itu sebagai metodenya, yaitu metode tunneling seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi kita bisa menggunakan VPN ini ketika ingin menghubungkan dua node
dua node gitu ya, dua titik, dan kita ingin menghubungkan dengan satu kabel ataupun satu interface secara virtual. Yang kalau misalkan kita lihat secara geografisnya itu agak berjauhan teman-teman. Yang satunya ada di Jakarta, yang satunya lagi ada di Semarang. Nah, ini kan bisa nih menggunakan fitur yang namanya VPN tunneling seperti itu. Nah, lanjut di sini ada tunnel. Nah, terkait konsep yang tadi saya bahas, bahwasannya saya telah menyinggung terkait VPN tunneling dan di antara contoh kasus implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan kantor. Jadi, misal ada suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar gitu ya, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya di sini adalah jarak kantor pusat dengan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh, teman-teman. Misal kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang gitu ya. Nah, di antara tadi bisa kan tuh. Bisa sini. Misal kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang gitu ya, seperti tadi. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, teman-teman. Misal suatu perusahaan kan data-datanya sama gitu ya, jadi dia bisa sharing file di VPN itu, pengen aksesnya lebih mudah gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik atau kabel ataupun wireless, nah itu kan pasti memerlukan biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa tuh menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel. Jadi tunnel itu bahasa Indonesianya ruangan gitu ya. Jadi sebagai interface virtual yang bisa menggabungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara artinya Anda menerapkan sistem IP kelas misal 10xxx. Oke, langsung saja kita susun topologinya pada kesempatan kali ini. Ini kenapa kabelnya seperti ini? Karena emang saya setting sebagai tipenya ini. Nah, tipenya benjir. Teman-teman bisa menggantinya sesuka teman-teman sendiri ya. Bebas. Kalau misalkan benjir nanti dia tampilkan seperti ini, teman. Jadi di sini saya Jadi di sini antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksi dengan internet, teman-teman, di mana internetnya menggunakan cloud mesh. Di sini saya mencoba gambarkan bahwasannya antara lokal dan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya itu sendiri gitu ya. Jadi saya bisa hubungkan antara VCP1 dengan VCP2. Kemudian VCP1 dengan mikrotik pusatnya ini. Nah, dihubungkan dulu ya. Jadi goalnya nantinya antara pusat dengan cabang bisa antara pusat dengan cabangnya bisa saling sharing data gitu ya. Jadi bisa kita coba implementasikan di sini antara router pusat dengan router cabang itu. Dia tidak akan langsung terkoneksi dengan kabel. Jadi dia terkoneksi dengan interface yang namanya interface virtual tunnel. Jadi bisa kita coba bahas di sini teman-teman. Kalau mau bikin alias seperti kelihatan, terus nanti ada tulisan yang namanya LAN. Nah di sini ya seperti ini, yang kayak gini yang tadi.
bisa langsung disetting ya. Nah, kedepannya saya akan mencoba setting hostname-nya teman-teman, biar nanti nggak bingung. Jadi untuk yang mikrotik pertama dengan nama router pusat, dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Jadi kita konfigurasinya di Winbox gitu ya, biar kita lebih enak. Nah, sebelum kita menggunakan Winbox, kita perlu nih melakukan routing antara PC dengan internet kita agar keduanya saling koneksi gitu ya. Jadi biar kita bisa menggunakan Winbox itu harus syaratnya bisa saling komunikasi antar PC kita dengan internetnya. Jadi langsung saja buka command prompt-nya, lakukan routing antara PC dengan internetnya. Nah, di sini saya akan membuka command prompt-nya. Nah, ini run as administrator. Nah, di sini lakukan routing antara PC dengan internetnya di sini. Router administrasi ya komunikasi, kita coba lakukan routing di sini. Untuk perintahnya bisa menggunakan route add. Kemudian kita definisikan network pada internetnya. Maksud yang dimaksud adalah network yang dimaksud dengan networknya internet itu apa. Jadi untuk internetnya ini, untuk cloudnya ini kan menggunakan cloudNAT ya, dan cloudNAT itu menggunakan IP kelas A yang definisinya sudah kita tahu 10.0.137.0. Kemudian gitu kan. Nah, untuk networknya berarti bisa kita definisikan di sini. Nah, kemudian prefixnya adalah /24. Berarti yang bermaksud di sini adalah mas dulu. Oh, ini salah. Nah, mas 255.255.255.0. Nah, kemudian VP-nya adalah /24, berarti yang bermaksud nah di sini sudah mesh-nya 255. Nah, gateway-nya kita masukkan IP kita sendiri, yaitu yang di sini yang untuk topologi di PNet yaitu 192.168.18.36. Nah, langsung enter saja. Nah, kalau udah ada oke di sini, nah sudah berhasil. Nah, di sini saya akan membuka Winbox-nya. Winbox. Sini saya menggunakan Winbox ini ya. Di sini coba hubungkan antara mikrotik dengan aplikasi Winbox. Nah, kita coba cek terlebih dahulu nih untuk yang mikrotik pertama. Di sini saya coba dulu mengecek. Di sini kita akan coba menghubungkan antara mikrotik dengan aplikasi Winbox. Nah, di sini saya akan mencoba cek terlebih dahulu nih untuk yang mikrotik pertama, dia mendapatkan IP berapa ya yang dari konfigurasi one-nya itu. Jadi teman-teman sudah tahu kan kalau misalkan mikrotik
di sini saya akan coba menghubungkan antara Mikrotik dengan aplikasi Wimbox. Nah, kita coba cek terlebih dahulu nih untuk Mikrotik pertama. Dia mendapatkan IP berapa ya? Yang dari konfigurasi WAN-nya itu, jadi teman-teman sudah tahu kan kalau misal routing berhubungan Mikrotik berhubungan ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Gitu ya. Nah, konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP atau manual. Di sini saya menggunakan manual terlebih dahulu. Jadi bisa saya cek di sini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah sempat login. Jadi kalian bisa login saja menggunakan username default yaitu admin. Passwordnya kosong. Di sini saya coba cek IP address. Print. Nah, di sini IP yang saya dapat yaitu 10.0.137.145/24. Nah, di sini saya akan coba ini dulu, supaya tidak lupa. Nah, 10.0.137.145/24. Nah, /24-nya gak usah, ini aja dulu sampai 145. Nah, kecilin dulu ininya di sini. Oke. Nah, kita coba kembali kita. Nah, di sini saya akan cek lagi di Mikrotik yang kedua. Di sini juga sama di Mikrotik yang kedua. Di sini saya sudah login. Nah, di sini saya akan cek dulu IP address-nya. IP address print. Nah, yang saya dapat di sini IP-nya yaitu 10.0.137.196. Nah, simpan dulu di sini supaya tidak lupa. 196. Kelihatan. Nah, kecil dulu. Nah, lalu simpan di sini. Oke, langsung saja kita koneksikan dengan aplikasi Winbox. Sini saya buka Winbox-nya. Winbox. Sini saya memakai aplikasi Winbox ini ya. Nah, ini IP yang ini. Nah, kita gak usah pakai romon.
Di sini saya akan membuka Winbox-nya. Winbox. Ya, yang ini. Yang ini. Nah, sini IP-nya 10.0.137.145. Nah, di sini kita langsung konekkan aja, gak usah pakai konektor Romon. Langsung saja di sini saya akan membuka Winbox-nya. Winbox. Kita kayak pengelompokan saya di Mas Parino, Pareman. Nah, usahakan jangan masuk menggunakan konektor Romon, langsung konekkan aja. Nah, di sini sudah masuk. Nah, langsung saja buka MikroTik yang keduanya. Langsung konekkan aja. Nah, sini sudah masuk ya MikroTik 1 dan MikroTik 2-nya. Nah, di sini MikroTik yang pertama dulu, di sini saya akan merubah dulu namanya, hostname-nya ke sistem identity. Nah, di sini rubah saja namanya menjadi R titik di sini saya akan mengganti hostname-nya, pergi ke sistem identity, lalu R titik pusat, R titik pusat, lalu apply. Oke. Nah, untuk MikroTik kedua juga kita ganti hostname-nya ke sistem identity, R strip cabang. Lalu apply. Oke. Nah, tadi yang MikroTik yang pertama tadi namanya kita ganti namanya menjadi R titik pusat, lalu save. Nah, MikroTik kedua juga yaitu R strip cabang,
lalu save. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil mengganti hostname-nya. Di sini kalau misalkan kalian lihat bahwasannya IP yang didapatkan pada setiap datanya itu kan berdasarkan DHCP-nya, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau misalkan perangkatnya mati ataupun nanti jendelanya nanti dinyalakan lagi, itu nanti akan mendapatkan IP yang berbeda. Karena itu saya coba tetapkan jadi IP-nya menggunakan yang manual. Jadi konfigurasi WAN antara Mikrotik dengan ISP-nya, dengan ISP atau SINET ini, dengan ternyata internetnya itu menggunakan IP yang statisnya tidak berubah-ubah, teman-teman. Sudah tahu ya gimana cara konfigurasinya? Nah, jadi langsung saja saya implementasikan di sini untuk yang router pusat terlebih dahulu. Ininya absolut. Nah, kemudian kita pergi ke DHCP. Kita pergi di bagian. Nah, pertama-tama kita matikan DHCP lainnya. Yang di router pusat kita pergi pada bagian IP, kemudian DHCP server, DHCP client. Nah, yang Ether ini, yang Ether 1 kita coba disable dulu. Kemudian untuk bagian ini, bagian routes, IP, routes, routing table-nya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat bahwasanya IP yang didapatkan setiap routernya itu kan berdasarkan DHCP-nya, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau misalkan perangkatnya mati ataupun nanti dinyalakan lagi, itu nanti akan mendapatkan IP yang berbeda lagi. Oleh karena itu, saya ubah jadi IP-nya menggunakan yang manual. Jadi konfigurasi WAN antara Mikrotik dengan ISP-nya dengan internet itu menggunakan IP yang statik, tidak berubah-ubah. Teman-teman sudah tahu ya gimana cara konfigurasinya. Sudah sempat kita singgung materi di Internet Gateway. Jadi langsung saja saya implementasikan di sini untuk yang router pusat dulu. Di sini. Nah, untuk yang router pusat dulu. Terlebih dahulu, pertama-tama kita matikan DHCP kliennya. Yang di router pusat, kita pergi ke bagian IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini saya sudah saya disable, teman-teman, di sini.
Pertama-tama kita pergi ke router pusat terlebih dahulu. Nah, yang di router pusat kita pergi ke bagian IP. Nah, kemudian ke DHCP client. Nah, kita coba disable yang di Ether 1 dulu, disable. Nah, sudah disable. Kemudian untuk bagian ini yang di route IP, routes. Nah, kemudian di routes, ke routes. Nah, sini pastikan tidak ada yang mengarah ke internet terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk di sisi DNS-nya, DNS-nya kosong. Seperti itu. Oke, karena ini sudah di stretch, kita coba masuk pada MikroTik terlebih dahulu. Yang pertama, ini saya coba dulu. Nah, karena IP-nya sudah hapus dan tidak ada, jadi di sini kita bisa lakukan konfigurasinya di terminal saja, teman-teman. Karena tadi DHCP kliennya sudah mati, otomatis IP-nya setempat yang ini juga hilang. Gitu kan? Jadi teman-teman sudah tahu, berarti untuk konfigurasi on-nya di sini antara MikroTik root pusat dengan internetnya menggunakan konfigurasi manual dengan terminal ya. Jadi kita coba cek, masuk dulu ke terminalnya, ke pusatnya. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke router pusatnya. Route route print. Nah, masih ayah nih.
use IP DNS print. Nah, untuk mendesainnya yaitu IP ke address dulu supaya IP-nya gak ada. Disable dulu. Ke IP DHCP client. Nah, ini disable. Nah, lalu ke IP routes. Nah, supaya kita lihat dulu supaya tidak ada yang supaya tidak udah kosong semua. Nah, lanjut di sini saya akan lanjut di sini saya akan cek. Nah, masuk dulu ke route pusatnya. IP route print. Nah, kosong kan? Lanjut IP ini dulu yang tadi. IP DNS print. Nah, sama ini juga ada kosong. Lanjut IP address print. Enter dulu. IP address print. Enter. Jadi langsung saja saya bisa konfigurasi yang pertama yaitu penambahan parameter IP address. Yang mengarah ke internet itu di internet 1 berarti add address jadi langsung saja saya bisa konfigurasi yang pertama yaitu penambahan parameter IP address.
yang mengarah ke internet itu di internet 1, berarti add address address. Kemudian teman-teman definisikan IP-nya mau berapa. Di sini saya menggunakan 10.0.137 titik berapa ya? 147. Nah di sini ya IP-nya itu 147 lalu /24. Nah udah, lanjut, jangan lupa grafiknya, kemudian interface-nya yang mengarah ke internet. Interface-nya yang mengarah ke internet 1. Terus langsung saya lakukan tes, dia enter dulu ya. Nah, print. Nah, kemudian kita coba masuk pada menu IP route. IP route lalu print. Nah ini ya addressnya, yang nomor 0 ini bukan yang mengarah ke internet ya. Jadi saya coba tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Caranya, IP route add gateway kemudian kita lihat nih IP dari ISP atau code internetnya itu berapa teman-teman. Bisa tahu dari sini yaitu udah IP add gateway. Nah kemudian kita lihat nih IP dari SP ini atau NAT ini internetnya itu berapa, kita bisa tahu dari sini nih. Nah di sini yaitu 10.0.137.1. nah jadi bisa kita tulis di sini 10.0.137.1. langsung kita enter aja lalu print.
Nah, dia sudah ada yang mengarah ke internet ya, disesuaikan menggunakan IP ISP-nya gitu ya. Ini udah ada. Kita masuk pada bagian DNS. Nah, agar nanti mikrotiknya bisa internetan baik menggunakan IP atau menggunakan domain. Di sini kita setting IP DNS. Set. Lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Masuk dulu ke router cabangnya. Masuk ke root cabangnya, masuk dulu. Nah, lakukan hal yang sama seperti root pusat. Nah, kemudian kita coba pastikan HTTP client terlebih dahulu, yaitu IP DHCP client strip client. Nah, masuk menunya, lalu print dulu. Cara disabelnya teman-teman bisa menggunakan menggunakan disable ini disable number disable numbers kosong, lalu enter, lalu print. Langsung saja kita masukkan pada menu IP address. IP address. IP address. IP address enter. Lalu print. Nah, sini
kita sudah berhasil melakukan setup topologi yang akan kita gunakan nanti pada pembelajaran VPN tunneling. Nah, untuk VPN tunneling ini jenis-jenisnya itu beragam, teman-teman. Nah, jadi untuk kita yang tunneling, kita bisa menggunakan jenis. Nah, untuk yang tunneling kita bisa menggunakan jenis yang bernama ya di sini EOIP. Nah, tulis dulu aja di sini. Teks. Nah, EOIP, enter. TP, enter. Lalu L2TV. Nah, ataupun bisa juga menggunakan open VPN. Nah, gitu ya. Saya akan coba membahas terlebih dahulu terkait EOIP itu, teman-teman. Jadi saya rasa EOIP ini merupakan konfigurasi tunnel yang EOIP ini merupakan konfigurasi tunnel yang cukup sederhana, yang harapannya teman-teman bisa mengerti secara bersama-sama dengan saya kali ini. Jadi langsung saja kita untuk memiliki untuk konfigurasi EOIP ini. Jadi coba kita berkenalan lebih dahulu dengan EOIP. EOIP itu apa sih? Itu kan ya. Jadi kan kalau misalkan perusahaan yang sudah besar gitu, ya tentu saja tidak hanya memiliki satu kantor saja kan, bahkan ada dua kantor yang berbeda daerah yang membentukkan tunnel antara pusat dengan cabangnya. Nah, biasanya perusahaan itu meminta antara pusat dengan cabang bisa saling terkoneksi untuk bisa melakukan file sharing ataupun LO ataupun IT gitu ya, ataupun kebutuhan perusahaan lain gitu ya untuk sharing data ataupun file gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti wireless ataupun kabel? Itu kan menggunakan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu bisa menggunakan yang namanya tunnel. Nah, syarat tunnel itu ataupun jenis-jenis dari tunnel kan ada banyak. Ada EOIP, ada PPTP, L2TP, ataupun menggunakan VPN. Nah, ketika perusahaan menggunakan EOIP, maka antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang berada di kantor cabang itu harus satu network, teman-teman. Jadi saya tulis teks itu ya, misalkan PPC 1 dia memiliki network 192.168.1/24. Nah, begitupun juga di PPC 2 dia menggunakan misalkan IP-nya 192.
1.192.1.1/24. Nah, maaf teman-teman, tadi yang PC 1 ini coba saya rubah dulu, hapus dulu ini. Nah, ini jadinya 0 ya, bukan 1. Nah, sehingga misal nanti PC 1 ini saya coba masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi pada menu. Nah, yang namanya interface di sini ya teman-teman. Nah, lalu saya pergi ke EO IP di sini, EO IP tanah. Nah, di sini teman-teman kasih deskripsi. Nah, name-nya EO IP tunnel. EO IP tunnel. Nah, jadi IP tunnel trip to cabang. Nah, kemudian untuk bagian remote address, nah ini di bagian remote addressnya harus terisi. Apa yang harus terisi itu IP status dari si cabangnya. Nah, sebenarnya IP status ini harus diimporkan di sini adalah IP public teman-teman, karena di sini menggunakan emulator Pinet Lab, jadi dia biasanya menggunakan FreePath gitu ya, nggak apa-apa. Jadi anggap saja ini memasukkan IP public yang statis. Jadi intinya untuk memasukkan dalam remote address ini harus menggunakan IP statis. Maka dari itu sebelumnya saya setting IP-nya statis biar enggak berubah-ubah gitu ya. Jadi pada bagian remote address-nya saya isikan IP statis pada router cabang yang memiliki IP 10.0.137.148. Kemudian pada bagian tunnel ID-nya sebagai ID-nya aja sih teman. Bebas, tunnel ID-nya bebas. Kalian mau menentukan berapa, intinya antara pusat dan cabang tunnel ID-nya harus sama. Misal di sini saya definisikan 100. Itu ya. Kemudian cukup ini sih, nggak ada yang lain. Nah, udah. Lalu saya ya, balikan deh.
sudah, lalu apply. Oke. Nah, sudah ada di sini. Nah, ini belum ada informasi error. Kenapa? Karena kita harus konfigurasi OIP tunnelnya pada sisi cabang juga. Jadi teman-teman bisa pergi pada router cabangnya. Nah, OIP tunnel ini. Oh, ini dulu. Lanjut, di sini saya akan melakukan konfigurasi PPTP pada emulator kita di sini. Di sini saya akan coba jelaskan salah satu VPN tunneling yang bisa kita gunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network yang ada pada sisi cabang masing-masing memiliki network yang berbeda. Maka dari itu, kita bisa gunakan jenis VPN tunneling yang ada pada kategori PPT, yaitu point-to-point protocol.
Oke, langsung saja kita masuk ke root yang pusat terlebih dahulu. Untuk yang root cabang, dia memiliki klien yang networknya 2.0, sedangkan untuk root pusat dia memiliki klien yang networknya 1.0. Nah, work yang ketika kita konfigurasi PPTP, maka tunnel yang akan digunakan adalah PPTP untuk menghubungkan antara host dengan cabang yang networknya ini berbeda. Jadi network hoster kliennya ini berbeda, network cabang klien ini juga berbeda, seperti itu. Nah, sorry di sini yang konektornya, maaf saya salah di sini. Seharusnya 10.0.137.146. Lalu apply dan oke. Nah, sudah. Nah, jadi kalau misalkan kalian coba pergi ke network terminal, kalian coba ping dari root pusat ke root cabang. Coba ke root pusat. Nah, di sini juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian coba ping dari root pusat ke root cabang, dia sudah bisa. Teman tidak coba IP address dulu. Nah, IP address ping terlebih dahulu. Print. Nah, sudah. Kita ping ke root cabang.
Jadi kalau misalkan kalian coba ping dari root pusat ke root cabang, dia sudah bisa teman-teman. Ini kita coba IP ke terminal. Nah, Ctrl C. Kita coba cek dulu IP address print dulu. Nah, sudah ada. Lalu kita coba ping. Kita ping ke root cabang, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, VPN jenis tunneling VPN berikutnya pada MikroTik, yaitu L2TP. Jadi L2TP itu apa sih? Nah, sebenarnya L2TP dengan PPTP itu enggak terlalu jauh berbeda, teman-teman. Hanya saja dari sisi security PPTP ini kalah dari L2TP. Maka dari itu direkomendasikan ketika kita ingin menggunakan VPN tunneling untuk membuat jaringan VPN tunneling ataupun untuk menghubungkan antara seat, maka L2TP inilah yang mending digunakan gitu ya, daripada PTP. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita singgung terkait L2TP ini, ada identiknya teman-teman, yaitu L2, berarti ini berkaitan dengan layer 2 ya. Jadi kalau misalkan dideskripsikan L2TP itu kepanjangan dari layer 2 tunneling protocol, yang merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual private ID atau VPN pada perangkat MikroTik ya. Jadi L2TP ini bisa digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh ataupun ingin menghubungkan antar seat gitu ya, antar cabang gitu. Nah, itu bisa pakai L2TP. Dan juga kita bisa, kalau misalkan kalian lagi nggak ada di kantor gitu, terus ingin mengakses jaringan yang ada di kantor itu, bisa pakai VPN atau TCP juga bisa, teman-teman. Nanti di setting aja TCP. Kalian ada Windows, kalian laptop, kalian cuman yang akan kita mengimplementasikan untuk L2TP. Nantinya kita akan mencoba menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat ataupun kebalikannya. Nah, menggunakan VPN tunneling L2TP. Jadi sebenarnya sama teman-teman, baik dari konsepnya hampir mirip sama dengan PPP. Terus konfigurasinya juga lumayan agak sama, cuman mungkin nanti ada yang berbeda. Terus berbasis pun juga sama, berbasis server klien seperti itu. Nah, mungkin tanpa perpanjang lebar, kita langsung saja konfigurasi pada topologi yang ada. Nah, deal kita di sempat langsung ke topologinya. Sebelumnya di sini saya matikan. Nah, di sini saya akan membuka dulu ini command portnya. Nah, di sini saya buat perintah root add Sebelumnya di sini saya matikan. Nah, di sini saya akan membuka dulu ini command portnya. Nah, di sini saya buat perintah root add
10.0.137.0. Nah, emasnya itu 1.255.255.255.0. Nah, gateway-nya di sini yaitu topologi IP. Nah, topologi yang ini itu 92.168.3.6. Nah, lalu enter. Nah, pertama-tama kita matikan DHCP lainnya. Yang di router pusat, kita pergi pada bagian IP, kemudian DHCP server, DHCP client. Nah, yang ether ini, yang ether 1, kita coba disable dulu. Kemudian untuk bagian ini, bagian routes, IP, routes, routing table-nya. Lanjut di sini, lanjut. Nah, di sini ada PPPoE. Nah, PPOE ini termasuk salah satu jenis tunnel juga, tapi dia berbeda dengan jenis-jenis tunnel lainnya seperti apa tadi? Seperti VPN atau L2TP dan juga ini PPPoE. Untuk PPPoE ini biasa digunakan pada mengamankan layer 2 koneksi, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya gambarkan terdapat ISP gitu. Bapak maaf nih. Lanjut. Nah, di sini terdapat PPPoE. Nah, PPPoE ini termasuk salah satu jenis tunnel juga, tapi dia berbeda dengan jenis-jenis tunnel lainnya seperti VPN atau L2TP dan juga ini yang sekarang mau ini PPPoE. Untuk PPPoE ini biasa digunakan pada mengamankan layer 2 koneksi. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan saya gambarkan terdapat ISP gitu, dan ISP ini kan pasti ada routernya, teman-teman. Jadi misal ketika ada route yang di ISP terkoneksi ke route kita yang sebagai customer. Nah, dan kita sebagai customer kan pasti tentunya memiliki jaringan lokal ya. Nah, misal ada beberapa PC gitu ya. Nah, dengan konfigurasi PPPoE, maka nanti di route customer ini bisa lebih aman, teman-teman. Maka dia perlu menggunakan username dan password yang sudah di list pada route ISP yang ada di. Nah, jadi sehingga kalau misalkan si route customer belum bisa connect ke PPOE itu servernya, maka di kumpulan klien-kliennya ini dia bisa internetan. Jadi sama basisnya PPOE itu server klien. Untuk yang server berarti yang ada ISP dan klien yang berada di sebagai customer. Dan untuk PPOE
Nah, jadi tanpa menggunakan IP statik yang pernah kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, statik yang pernah kita simpulkan, jadi dia hanya menggunakan koneksi PPOE aja. Jadi nanti di sini di konfigurasi PPOE klien, di sini konfigurasi PPOE server. Sehingga ketika kita menggunakan PPOE ini, dia akan memberikan otentik, enskripsi, dan juga konversi. Jadi lebih aman lah ya koneksi internet yang digunakan pada sisi customer dan ataupun sisi servernya ini. Dan ini merupakan konsep-konsep dari PPOE. Lanjut, saya mencoba melakukan setting topologi ya teman-teman, dan menggunakan topologi baru. Saya menggunakan topologi baru. Ini dulu saya hapusin dulu. Adek kok bagus, tapi dari menangan upi dari. Nah, lanjut di sini saya akan menambahkan upi bau. Upi rekenok. Bawa salib. Hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti. Hah? Itu kan mereka? Terek. Nanti kapan minggu? SDMA sampai hari Kamis, TPA sampai hari Senin. Terus ya? Hah? Lanjut, di sini saya mencoba melakukan topologi dengan menggunakan topologi baru. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini saya coba menyambungkan dulu ke ISP-nya atau netnya. Ini juga sama. Kami ketik yang selanjutnya yang kedua. Nah, di sini saya akan mencoba ubah nama dulu. Login menggunakan admin, lalu enter, passwordnya kosongin, lalu enter lagi sampai muncul. Nah, Ctrl C, lalu pancing dulu. Nah, udah. Sini IP address. Nah, lalu di sini saya akan merubah namanya. Sistem identity set name menggunakan route .isp.
RISP, lalu enter. Nah, sudah, namanya sudah berubah. Saya ganti dulu di sini. Namanya menjadi RISP. Nah, sudah. Dan untuk mikrotik yang kedua juga saya login. Login menggunakan admin, lalu enter, passwordnya kosongin, lalu enter lagi sampai muncul. Nah, Ctrl C, lalu pancing dulu. Nah, udah. Sini IP address. Nah, lalu di sini saya akan merubah namanya. Sistem ident titik set name menggunakan route titik isp. RISP, lalu enter. Nah, sudah, namanya sudah berubah. Saya ganti dulu di sini. Namanya menjadi RISP. Nah, sudah. Dan untuk mikrotik yang kedua juga saya login. Satu-satu bisa. Nah, di sini saya akan menyambungkan ke mikrotik yang kedua, yaitu route DLAN. Nah, saya menambahkan lagi satu lagi VCP nya, lalu save. Jadi seperti ini. Berikut saya akan konfigurasi dulu secara statis apapun sebelumnya. Nah, dan bagian-bagian. Nah, di sini untuk net di Ether 1 saya menggunakan IP-nya 10.0.137.146. Untuk ini belum ada nih. Untuk si IP yang Ether 1 di itu di net ya, gunakan saya akan rapikan dulu ini sini supaya enggak terlalu jauh. Nah, bagian-bagian servernya itu adalah di RISP,
roti ISP yaitu PPPoE. Nah, server. Nah, kemudian untuk pep nah untuk kliennya di Daylan yaitu PPPoE ke di Rhode Island. Nah, lanjut di sini saya akan menghubungkan dengan Winbox. Nah, Winbox. Connect. Maaf salah. Connect board. Nah, ini kan udah ada identitasnya yaitu RISP, langsung connect saja. Nah, sudah masuk. Oke, lanjut ke yang Mikrotik 2 yaitu Daylan. Nah, di sini untuk masuk ke Mikrotik yang Daylan ini saya menggunakan Toromon dulu ya. Buka ke Mikrotik yang pertama itu roti SP. Di sini saya menggunakan perintah tool, enter, Toromon, enter, set, yes, lalu print. Nah, sudah. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan Roman ke Mikrotiknya. Sampai sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're